Oke, shalom semuanya. Selamat siang ibu-ibu. Thank you for inviting me. Saya berdoa apa yang dibagikan hari ini akan melengkapi sepanjang hari ini dan akan menjadi suatu habit baru sehingga betul-betul prophetically saya suka nama gereja Anda dan acara ini namanya Women of Love. Itu kata-kata profetik ya, bahwa kita semuanya ini bisa menyalurkan kasih Kristus kepada orang-orang sekitar kita yang kita bertemu hari ini. And itu bisa day by day. So, saya mau doa sebentar untuk mengundang Roh Kudus jadi guru kita, menjadi pembimbing Anda dimanapun Anda berada. So, Father God, Eternal Father, Beautiful Father, thank you for this morning. Kami berterima kasih Bapa untuk pagi hari ini, dimanapun domba-dombamu, anak-anakmu berada saat ini, di rumah mereka maupun di kantor atau di kamar mereka, wherever they are, Lord, visit us. Kunjungi kami dan bicara pada kami. Karena tidak ada guru yang lebih indah dan lebih benar kecuali Engkau Roh Kudus. Kau pembimbing dan guru kami. Buat pewahyuan firman ini menjadi real bagi setiap kami yang duduk dan mendengar. Kami minta ini seperti kau berikan pada aku, berikan juga kepada anak-anakmu semua dan pada Ibu Evelyn dan semua tim WL, tim media, kepada Pak Timothy juga Tuhan, kami percaya pelayanan ini akan membawa kepada pengenalan akan Tuhan yang lebih dalam lagi. Kami berikan hormat, pujian, kemuliaan hanya bagimu dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, hari ini saya disertai sama Mary, dan kita akan share screen ya untuk PowerPoint. So, saya memilih dari satu bagian daripada firman Allah yang berbicara keras kepada saya pribadi way back kira-kira 4-5 years ago, yang ini membuat saya beranjak untuk membuat kehidupan disiplin. Saya pelajari dari kehidupan King Saul, Raja Saul, dan saya berikan di sini judul di mana King Saul adalah the man who destroyed his own and the nation of Israel destiny. Orang ini menghancurkan destinasi hidupnya dia sendiri, termasuk karena dia raja pertama Israel, akibatnya seluruh bangsa Israel juga hancur. Nah, ini something yang saya mesti perhatikan baik-baik. Nah, saya pakai untuk pembelajaran ini pakai either pakai Amplified Bible atau The Message Bible bersama berdampingan dengan Alkitab bahasa Indonesia, juga pakai the TPT ya, The Passion Translation Bible. Hari ini saya pakai The Message. Di sini ada perkataan Tuhan di dalam perikopnya, tulisannya kayak gini. God is out looking for your replacement. Allah itu udah berdiri keluar, nyari penggantimu, Saul. Nah, ini kata-kata dari Tuhan yang cukup keras. Okay? Nah, siapapun mendengar firman Tuhan kayak begini, ya mestinya takut ya. Di mana Allah berkata, God is out, ini di slide nomor 2. God is out looking for your replacement. Jadi satu hal ketua sinode bisa mendisiplin hamba Tuhan, gembala. Tapi kalau Tuhan langsung yang kasih tahu, tentunya ini lebih ke personal ya, nggak secara organisatoris gitu loh. So dari kehidupan Saul ini saya pelajari bahwa rakyat belum nolak Saul sebagai raja Israel. Namun Allahnya menolak Saul jadi raja Israel. So di 1 Samuel 13, ibu-ibu bisa buka Alkitabnya, saya juga using my Indonesian Bible. Kalau belajar Alkitab, saya tetap pegang buku. Either bahasa Inggrisnya atau apa ya, so my library is pretty thick di rumah ya. Di 1 Samuel 13 ayat 8-12 kita ambil dari The Message Bible. Nanti saya terjemahin. I think most of you can speak English. Di sini peperanan orang Filistin menyerang, menggempur betul-betul mengelilingi seluruh bangsa Israel. Dan dalam waktu itu orang Israel rakyatnya berketakutan pada tercerai-berailah. Dan Samuel, Nabi Samuel kasih tahu sama si Raja Saul, jangan kemana-mana ya. Sebelum perang, sebelum apa-apa, nanti aku datang 7 hari lagi. What happened sebetulnya? Saul waited 7 days. Saul itu menanti 7 hari. According to the time set by Samuel, itu waktu ditentukan Samuel. Samuel failed to show up at Gilgal. Nah, Samuel itu dianggap Saul gagal muncul di Gilgal.
Sementara tentaranya bangsa Israel, tentaranya si Saul itu udah pada kabur, terbirit-birit, lari kiri, lari kanan, meninggalkan, berserak-serak meninggalkan dia, bahasa Indonesianya ya. Nah, berikutnya, kemudian si Saul itu membuat keputusan sendiri. Langsung, nah kalau Anda ibu-ibu tahu, di perjanjian lama itu satu orang diurapi jadi raja, tapi nggak bisa jadi double urapan, double panggilan, di mana dia menjadi imam juga. Nah di sini Saul itu diurapi jadi raja atas permintaan rakyat ya. Dia itu bukan raja kepilihan Tuhan. Tapi karena si Samuel di Gilgal kasih tahu hari ke-7 datang, tapi nggak kasih tahu jam berapa. Nah karena rakyat dan tentaranya Saul udah pada terserak-serak ketakutan, dia pada hari ke-7 sudah nggak nunggu lagi si Samuel, langsung dia menjadi imam. Padahal kan imam itu bukan urapan dia. Nah lihat di sini, bring me the burnt offering, bawa kepada saya korban bakaran, the peace offerings. He went ahead and sacrificed the burnt offering. Langsung aja dia jalanin menjadi peranan imam. Ini musuhnya suku Lewi dan imam besar yang lakukan. No sooner had he done it. Tidak berapa lama kemudian waktu dia mulai bakar korban bakaran, Samuelnya muncul. Tetap loh hari ke-7 loh, cuman jamnya aja nggak dikasih tahu. Ibu-ibu tahu ya, kita juga dikasih tahu loh di kitab Matius 24 bahwa kedatangan Yesus kedua kali itu nggak ada yang tahu. Yesus pun juga nggak tahu jam berapa, di hari apa, tahun berapa, tanggal berapa. Pokoknya pasti datang. Cuman detail itu nggak dirinci kan. Nah di sini lihat sama loh. No sooner had he done it than Samuel showed up. Si Saul tuh santai aja. Dia salam di si Samuel. Hey, shalom. Apa kabar? Mestinya kan dia kan udah tahu dong. Kamu tuh misplaced. Kamu tuh mestinya nggak bisa mengambil alih tugasnya si Samuel. Lanjut. Kemudian jawaban Samuel seperti ini. Saya sukanya pakai Message Bible nih karena kalimatnya yang dipakai. What on earth are you doing? Nah, kalau di bahasa Indonesianya kan dia ngomongnya seperti ini, apa yang telah kau perbuat? Nah, kalau bahasa Inggrisnya lebih mantol buat saya. What in the world are you doing? Aduh, kamu tuh ngapain? Nah, Saulnya jawabnya santai. Lah orang salah, datang pemimpin imam besarnya datang, hakim saat itu, yang mengambil alih jabatannya si Samuel, kok bisa santai? Saya kalau salah sama tim kepemimpinan gereja saya tuh udah kalau orang Jawa bilang bisa makruk gitu loh. Aduh, gue salah nih. Hati nurani kita bisa ngomong kayak gitu. Langsung saya down loh. Ini bisa santai, bahkan bisa greeting, hi. And dia jawab, when I saw I was losing my army from under me. Waktu saya mulai lihat ya, saya kehilangan tentara saya di bawah pengaruh dan kontrolnya saya. And that you had not come when you say you would. Dan kamu tidak muncul-muncul loh, seperti kamu janji akan muncul loh. And that the Philistines were poised at mismatch. Dan orang-orang Filistin ini udah munculan semua, udah bikin benteng di sini. I said, saya ngomong kata Saul. The Philistines are about to come down on me in Gilgal. Wah, ini orang Filistin akan ngepung saya di Gilgal. And I haven't yet come before God asking for his help. Bahasa lainnya apa nih ibu-ibu? Ini nih, saya nih sekarang udah belajar yang namanya bagaimana jadi pemimpin gereja, gembala, pendiri sinode, yang harus hidup menanti Tuhan. Alias instruksi nggak datang dari Tuhan, saya nggak ngapa-ngapain. Nah, di sini Saul ngomong kayak gini, the Philistines are about to come down on me in Gilgal, and I haven't yet come before God asking for his help. Saya ini belum menghadap Allah, minta tolong Allah, alias kan berdoa. Kita mesti apa yang kita mau lakukan, doa dulu dong. Padahal apa yang dia lakukan udah melanggar Tuhan. Buat apa didoain lagi? Apa yang dia lakukan udah doa. So secara lahiriah dia melakukan upacara keagamaan. Doanya ada, kasih persembahan korban bakaran ada. Oke, nah kita continue. Lanjut ya, ini bahasa Inggrisnya bagus sekali. And so I took things into my own hands. Jadi aku ambil alih aja. Aku aja kerjain sendiri. And sacrifice the burnt offering.
Nah ini ibu-ibu saya pisahin nih, pada ini satu ayat nih. I took things into my hand. Atau bahasa Inggris lainnya, I took matters into my hand. Ya udah gue beresin sendiri aja. Nunggu-nunggu kamu nggak muncul-muncul, aku udah kepepet, tentaraku udah pada kabur, terserak-serak, udah nggak ada lagi mendengarkan aku udah lepas kontrol. So, I took matters in my own hand. Dia jadi Tuhan. Lanjut, di ayat 13 sampai 14-nya ya. And Samuel menjawab dia, that was a foolish thing to do. Bodoh banget kamu lakukan itu. Nah, if you had kept the appointment that your God commanded, coba kamu pelihara janji ketemu Tuhannya itu. Pertemuan Allah itu kamu pelihara. By now, God would have set a firm and lasting foundation under your kingly rule over Israel. Coba kamu pelihara jam pertemuan kamu. Hari kamu mestinya ketemu sama Tuhan. Sekarang ini loh, Allah tuh mestinya sudah menanamkan fondasi yang teguh, yang kokoh untuk pemerintahan kamu sebagai Raja Israel. Nah, karena kamu nggak memelihara jam dan tanggal dan hari pertemuan sama Allah seperti Allah minta, akibatnya, lanjutin. As it is, your kingly rule is already falling to pieces. Jadi, kepemerintahan kerajaanmu udah remuk, jadi puing-puing, hancur pemerintahanmu. Ini di ayatnya ini saya judul khotbah saya itu ambil dari 1 Samuel 13 ayat 14 The Message Bible. God is out looking for your replacement right now. Sekarang Allah lagi pergi nyari pengganti kamu. Nah ini ibu-ibu, pembicaraan ini antara Allah Samuel yang jadi satu, karena Samuel itu jubirnya Allah, ngomong langsung sama Saul, tidak in public, tidak secara publik, ini private meeting. Okay? Nah, kemudian dikatakan di ayat 14-nya lagi, this time he'll do the choosing. Kali ini Allah yang akan membuat pemilunya. Raja Saul, kalau Anda ingat nanti di Kisah Rasul 13, saya akan tunjukin. Raja Saul itu raja pertama bangsa Israel setelah hakim-hakimnya itu nggak ditolak sama bangsa Israel. Karena setelah Yosua mati, mereka kan pada hengkang sama Tuhan semua. Akibatnya Allah mengangkat hakim-hakim. Ada Gideon, ada Barak, ada Deborah. Tapi lama-lama orang Israel nggak mau. 12 sukunya nggak mau. Kita mau raja seperti bangsa lain. So muncullah pemilu di mana Saul dipilih rakyat karena ganteng, tinggi, gede, perawakan top notch. Nah di sini Samuel tuh ngingetin, hari ini ya bukan lagi rakyat yang milih rajanya, Allah yang keluar yang membuat pilihan raja penggantinya Saul. When he finds him, kalau dia sampai nemu gantinya, he will appoint him leader of his people. Dia akan menunjuk pemimpin bagi umatnya, bangsanya, rakyatnya. Jadi ingat ibu-ibu, kita semua GBI City of Love, jemaat kami, itu miliknya Allah. Jadi kita ini mesti jadi pemimpin yang Allah pilih, bukan yang rakyat pilih. And all because you didn't keep your appointment with God. Kamu tahu Saul, kenapa sampai Allah sekarang pergi nyari sendiri pengganti kamu? Karena kamu gagal memelihara hari janji untuk bertemu sama Allah. Ini appointment loh. Appointment with God, seperti ibu-ibu punya appointment with the doctor, appointment sama dentist, appointment sama banker. Nah ini appointment yang Allah set, yang disampaikan melalui Nabi Samuel. You fail to keep your agenda. Kalian nggak bisa bilang, oh aku kilaf, lupa, nggak baca agenda, jadi aku lupa dia nggak ketemu. With God, kita nggak bisa seperti itu. He is our King. Nah di ayat sekarang saya ambil 1 Samuel 15 ayat 15. So Anda melihat di sini bagaimana caranya Saul sudah salah, tapi hatinya, sikapnya cuek dengan teguran Allah. Padahal udah ditolak loh. 1 Samuel 15 terjadi lagi. Kita mau kenalan dengan pribadi Saul. Sebab saya rindu sekali tema daripada pelayanan ini, The Women of Love, wanita penuh kasih Kristus, wanita yang mengasihi sesama, yang mengasihi Tuhan. Ini terjadi di gereja kalian. Nah, lihat. Kita semua asalnya tuh seperti Saul. Semuanya kita, termasuk saya.
Nanti Tuhan mau bikin kita kayak Daud. And only di Kisah Rasul 15, dan di kitab Amos, yang akan dipulihkan Tuhan di akhir zaman itu pondok Daud. Pondoknya Daud, bukan pondok Saul. So we the church secara global akan dan sedang mau dipulihkan kayak pondok Daud. Pondok itu rumah tempat tinggal atau a family dwelling. Oke? Nah, keluarga Daud akan dipulihkan karena di dalam kita ada roh Daud, itu Roh Kudus. Roh yang intim sama Tuhan. Oke? Kita lihat di pasal 15 ayat 15. Dan jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek. Nah, sekarang kalau Anda baca di 1 Samuel 15, Anda mestinya tahu latar belakangnya ya. Di satu hari Allah berkata kepada Raja Saul, kita harus menumpaskan semua bangsa suku Amalek, termasuk rajanya, rakyatnya, ibu-ibu hamil, menyusui, ternaknya, pokoknya nggak ada satu yang dibiarin hidup. Karena mereka tuh terus melawan, mengganggu perjalanan orang Israel dari Mesir sampai ke Tanah Perjanjian. So Allah menghukum mereka. Dikasih tugas lah si Saul. Ternyata apa yang dia lakukan bertolak belakang dengan apa yang Tuhan mau. Apakah suku Amalek kalah? Kalah. Tapi cara ngalahinnya caranya dia sendiri. Nah, lihat sekarang tegurannya Allah melalui Nabi Samuel. Saul berkata, si Samuel tuh ngomong, itu ada suara embe-embe itu apa ya? Terus Saul jawab, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek. Sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik. Dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan sih, Allahmu. Tapi selebihnya sih telah kami tumpas. Nah, Anda lihat di ayat 15 di sini ya, bagaimana jawaban Saul ini benar-benar politik, benar-benar loh ini. Oke? Di ayat 15, dia ngomong kayak gini jawabannya. Samuel, semuanya ini kita ambil makanan, kita ambil ternak-ternak yang tambun. Bagus kualitasnya, domba, sapi yang bagus-bagus. Tapi yang lain kita udah musnahkan. Maksudnya apa? Rakyat melakukan ini. Bukannya dia loh, rakyatku. Karena mereka mau punya maksud memberikan korban ucapan syukur pada Allah yang membuat mereka menang. Jadi secara agamawi, ini orang acara gereja nggak salah loh. Dia lakukan benar-benar. Kemudian si Samuel jawab di ayat 16 ya. Lalu berkatalah Samuel kepada Saul, sudahlah, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam. Jadi ternyata semalam sebelum Samuel ketemu si Saul, itu ada dialog, pertemuan pribadi antara Allah dan Samuel. Oke, nah ini dialognya ini muka ke muka, hati ke hati. So Anda lihat nih, saya memang uraikan detail ya di ayat 16 ini, di mana Samuel sama Allah itu muka ke muka ngobrol. Jadi Samuel itu bukan orang kenal Allah dari jauh. Semalam-malaman, Allah itu ngomong sama aku. Terus Saul jawabnya apa? Ya ngomong aja. Nah sekarang lihat nih nadanya nih. Katakanlah. Orang kalau ngomong kayak gitu kan udah kasar ya. Nah, di 1 sampai 15 ayat 17 sekarang, yang lihat jawabannya Samuel, ayat 17 ya. Bukankah engkau, walaupun waktu kamu ini kan termasuk suku kecil kan ya, suku Benyamin ini suku yang kecil di pandanganmu loh, Saul. Karena waktu dia dipilih, dia bilang siapa aku? Badan bongsor, tapi aku dari suku Benyamin, suku paling kecil, nggak ada apa-apanya dibanding Yehuda, dibanding suku Efraim. Aduh, kita ini nggak ada apa-apanya, suku bontot. Waktu kamu tuh dipilih sebagai raja, kamu tuh ngomong kayak gini loh. Ini orang insecure nih saudara. Tapi menjadi kepala atas suku-suku Israel. Dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Nah, gara-gara didesak rakyat, minta raja, akibatnya Allah bapak namanya papa ya. Anaknya ngerengek terus, mundur loh, papanya ngalah loh. Ya dah, gue kasih kamu raja. Nah di ayat 18 sekarang ya, 1 sampai 15. Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan. Nah ini kan Samuel ngulangi lagi. Ini namanya assertive communication. Dengerin baik-baik Saul. Dulu Tuhan setuju loh mengurapi engkau karena tuntutan rakyat. 2.
Terus Tuhan tuh kasih perintah sama kamu. Pergi deh, tumpas orang-orang berdosa itu, orang-orang Amalek. Ini di ayat 1, 2, 3, Pak, Bapak, Ibu-ibu sekalian. Berperang sana melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Nah, ayat 19 ya. Terus Samuel itu dari hati yang ngenes, dia tuh teriak gini, kenapa kok engkau nggak mendengarkan suara Tuhan? Kenapa? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Anda mesti dengar baik-baik ya. Kalau orang ngomong itu, Yesus tuh suka ngomong kayak gini, dengarkan perkataanku. Kata kedua yang dia pakai kalau dia bagikan mengenai perumpamaan-perumpamaan, Anda baca di Injil. Dia ngomong kayak gini, camkan perkataan ini. Bedanya dengarkan dan camkan itu apa? Kalau dengar itu telinga kita dengar. Kalau camkan, hati kita yang dengar. Nah, waktu ibu-ibu tuh mendengar suami Anda ngomong, anak-anak Anda ngomong, yang Anda mau dengar tidak saja kata-kata mereka. Sebetulnya yang Anda mau dengar itu body language-nya mereka. Bahasa tubuh. Karena bahasa tubuh itu, saya belajar dari bukunya Dr. Norman Wright, penasehat pranikah konseling, yang sangat-sangat ternama ya. Itu dia berkata, kalau suami istri komunikasi, what is communication? Sebetulnya body language. Itu berbicara 70 to 80% dari apa yang mau disampaikan. Kemarin melalui grupnya Pak Julianto Simanjuntak LK3, Ibu Nursini Sihombing, dia berkata, non-verbal communication make up 55%. Jadi kalau orang diajak ngomong, lihat matanya, redup kayak ngotot kayak, nah itu bisa tahu kondisi hatinya dia tuh dengerin apa. Atau hidungnya kembang kempis, ya, telinganya merah, itu bicara lebih keras daripada verbalnya. Verbal itu cuma 7%. Nah, sisanya itu adalah intonasi. Nah, sekarang sini dengerin intonasinya Samuel. Samuel tuh ngomong semalam-malaman sama Tuhan loh. Jadi dia sama Tuhan itu hatinya satu. Kenapa kamu kok nggak mau dengar suara Tuhan, Saul? Kenapa? Kok kamu mengambil jarahan dan itu tuh jahat di mata Tuhan. Berarti si Samuel itu kerasa nggak? Feelingnya Tuhan dia rasa nggak? Sangat. Dia lebih mencamkan hati Allah daripada kata-kata Allah. Dia turut merasakan. Nah, kita belajar di 1 Samuel 15 ayat 21. Ya. Si Saul jawab loh. Lihat jawabannya dia. Tetapi rakyat mengambil dari jaran itu kambing, domba, dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu. Untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Allahmu, Samuel. Waduh, ini orang kayak pegawai negeri yang gak kenal bosnya siapa, terus ngomong sama atasannya, buat atasanmu ini. Oke, nah saya kasih judul temanya ini. Saul itu menggunakan upacara keagamaan untuk lari dari Tuhan. Anda perhatikan baik nih di screen, Anda bisa screenshot ini ya. Saya pakai gelarnya, judulnya, temanya adalah Using the Religion Activity to Run from God. Saul itu sibuk sekali melakukan aktivitas upacara acara keagamaan. Cuman dia nggak pernah dekat sama Tuhan, yang dekat malah Samuel. Makanya dia melakukan apa yang melanggar, menyakiti hati Allah. Dia nggak peka, dia tuh nyakitin hati Tuhan. Nggak kerasa kalau dia tuh nyakitin hati Tuhan. Pernah nggak Anda tuh tiba-tiba ada orang datang ke Anda, terus bilang, saya mau ketemu, ada yang saya mau ngomong pribadi. Terus mumpung Anda lagi cukup relax, dan Anda berkata, oke, saya kasih waktu 10 menit. Terus tiba-tiba orang yang ngomong, saya mau ngomong nih, kemarin saya tuh tersinggung sama kamu. Saya menjawab Anda balik dengan ketus. Dan saya buang muka, saya langsung jalan. Kerasa nggak kemarin? Sorry loh. Saya tuh ternyata tersinggung dengan cara pembawaan Anda. Body language-mu. Kok saya ngomong kayak nggak direwes gitu loh. Jadi saya tersinggung. Jadi saya balas lagi, ya udah kalau mau dengar saya lewat aja. Saya mau minta maaf. Nah, kalau kita nggak dikasih tahu orang itu yang minta maaf, kenapa dia tersinggung, kita juga nggak tahu, nggak sadar diri. Nah, untuk kita bisa empati sama orang empati itu beda sama simpati ya. Kalau empati itu pakai sepatunya orang itu yang menderita.
gara-gara kita. Yesus selalu empati sama orang berdosa. Makanya dia penuh belas kasihan. Kalau mereka datang minta maaf, minta ampun. Di situ pada waktu kita dikasih tahu body language kita tuh waktu diajak ngomong kayak buang muka. Terus dia tersinggung, dia marah. Tapi karena didorong Roh Kudus dia datangi kita mau reconcile, mau berdamai. Dan kita bisa nggak peka sih waktu dia ngomong. Nah, that's what we call self-awareness-nya kurang. Kesadaran diri itu kurang. Itu Daniel Goleman ngajarinnya namanya emotional intelligence. Di sini Saul tuh sama. Nggak peka sama sekali. Semua acara keagamaan, bakar korban bakaran, korban penebus dosa, persembahan, itu tuh nyakitin Tuhan, labrak aja dia, ngegas aja dia langsung kan, pokoknya aku udah melakukan rutinitasnya secara kronologis acara agama ini benar. Tapi Allah ngomong, disuarakan hatinya, perasaannya Allah lewat Samuel, ke Saul. Lihat si Saul itu gimana responnya. Di ayat 22 ya, Samuel tuh jawab begini kepada si Saul. Karena si Saul tuh di ayat 21 kan ngomong, ini kan semua buat Tuhan. Samuel jawab, ayat 22. Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengar suara Tuhan? Sesungguhnya mendengar itu lebih baik loh daripada korban sembelihan. Memperhatikan itu lebih baik loh daripada lemak domba-domba jantan. Jadi saya mau perkenalkan ibu-ibu, Allah kita itu punya perasaan. Dan Allah kita itu nggak takut loh, nggak malu mengutarakan feelingnya dia. At all. Nggak takut Allah. Kita tuh diciptakan imago Dei, kita tuh diciptakan aslinya tuh serupa gambar rupa Allah. Jadi kalau Allah bisa mengutarakan emosinya, mestinya kita juga bisa loh. Tapi mayoritas kita di gereja-gereja lebih fokus kepada penampilan suci dan kudus daripada menjadi anak Allah yang bebas mengutarakan emosinya ke bapaknya. Saya percaya ibu-ibu, anak-anak ibu sekalian ini kalau mau dari kecil-kecil terutama ya, yang masih toddler, bayi, sampai PAUD, usia PAUD, sampai ya teenager lah, ABG atau sekarang namanya Gen Z, Gen Alpha. Itu mereka kalau udah punya mau tuh nggak malu loh. Di depan tamu pun ngomong loh, Mami janji mau kasih ini kalau aku begini, ngerengek gitu loh. Itu mereka tuh nggak malu loh, expressing feeling mereka loh. Tapi kalau udah gede, udah mahasiswa, kampus, udah kerja, bisa perang dingin. Ya ekspresi mereka tuh secara jaim, nggak mau ngomong, tiba-tiba ngilang, sibuk gitu loh. Ada pelarian-pelarian. Nah, di sini Samuel itu memberitahu kepada Saul, Tuhan tuh lebih suka kalau kamu dengerin dia loh. Daripada sibuk pakai upacara agama. Sibuk ibadah-ibadah. Hafal loh ibadahnya setahun. Keluarga ini kan 12 suku Israel tahu ibadah dengan Tuhan tuh gimana. Kan belajar sejak di padang gurun, keluar dari Mesir. Nenek moyangnya kan ngajarin. Di ayat 23 ya, kita lanjutin. Ya, dikasih tahu lagi Mas Samuel, pendurhakaan. Nggak dengar suara Tuhan sama dengan durhaka loh, anak durhaka kau. Dan sebab pendurhakaan sama seperti dosa bertenung. Sama aja kayak kamu sembayang patung, sembayang hiyo, sama pergi ke Gunung Kawi itu masih sama. Dulu waktu lahir baru itu singkirkan, bakar-bakar semua, ternyata setelah lahir baru masih kita simpan itu. Cara berpikir itu yang masih disimpan. Barangnya, berhalanya udah disingkirin. Cara berpikir dengan menyembah berhala masih ada. Dan kedegilan itu sama kayak menyembah berhala loh dan terafin. Karena kamu menolak firman Tuhan. Of course nolak dong, karena kan nggak dengar. Gedang telinganya kan tebel, budak dia. Maka dia telah tolak kamu sebagai raja. Bu-ibu, yang tahu dia ditolak sebagai raja cuma Samuel loh, sama Saul loh. Anaknya Saul nggak tahu. Yonatan, sahabatnya Daud nggak tahu. Nggak nyangka. Rakyat juga nggak ada yang tahu. Makanya mereka tetap menganggap dia raja yang memerintah. So di sini saya perhatikan bahwa di ayat 24 ya, kita perhatikan di sini. Saul tuh jawabnya ke Samuel tuh gila benar-benar.
Sekarang saya bisa ngomong kayak begini karena perasaan saya terhadap Tuhan tuh mulai sensitif. Dulu saya tuh orang yang task oriented. Orang kolerik itu nggak mungkin kalau nggak task oriented. Sanguinnya saya people person. Saya dapat energi itu kalau dikelilingi banyak orang. Senang saya kalau ketemu orang. Saya kalau kumpul sama ibu-ibu di Zoom gini senang saya. Saya dapat energi baru. Karena sanguin. Hidup tanpa teman itu, hidup tanpa ada kenal orang, bertemu tuh aneh. Saya suruh menyendiri bisa gila saya. Tapi kalau orang melankolis, cari sudut yang syahdu, pakai musik yang soft, wah seneng dia baca buku, browsing sini seneng tuh. Kalau saya bisa edan, saya tuh bisa baca buku, ada waktunya, khusus buat belajar. Tapi kalau to kill the time, it kills me softly, bener-bener tuh, killing me softly tuh. Saya lebih suka ajak FaceTime, WhatsApp, WhatsApp party. Itu saya suka tuh. Biarpun 5 menit, I'm happy. Kayaknya baterainya di-charge lagi. Nah, kalau saya punya deputy, itu si Evelyn Nadeak gitu. Itu sukanya menyendiri, feeling, gampang nangis. Saya sebagai orang kolerik, lu nangis apa sih? Cengeng amat sih. Udah gak ada feeling banget-banget dah. Tapi melalui hidup bersama dia, karena dia penerus saya, konflik gesekan terjadi terus. And I'm learning to appreciate people, ternyata melalui ayat-ayat firman. Tuhan itu sayang sama kita. Waktu kita bisa buka-bukaan hati ke dia. Itu saya belajar dari mana? Dari Daud. Ibu kalau baca semua Mazmur 1 sampai Mazmur 150, itu isinya apa? Ungkapan emosinya Daud waktu tertekan kesesakan. Bahasa kekinian kesesakan itu apa ibu-ibu? Stres. Depresi, lewat 40 tahun, anak 14 tahun mau dibunuh terus sama Raja Israel. Pakai 3.000 tentara. Terus ayahnya cuekin dia, kakak-kakaknya kan Kopassusnya Saul. Menghina dia, menolak dia, dilantarkan. Benar-benar Daud. Baik keluarga, biologis maupun rakyat kepemerintahan Israel. Kalau Anda jadi Daud rasanya apa? Bukannya jadi bipolar, PTSD, jadi super stres, depresi, udah pakai obat penenang kali. But this little boy, gede dari kecil, karena nggak dianggap sama ayahnya kan, maminya kan hubungan gelap sama maminya Daudnya. Si Isai. Dia tuh gedenya di padang gurun, disuruh jagain 2-3 ekor kambing bapaknya. Apa yang dibawa sama Daud waktu menjaga kambing domba? Itu kan kerjaan orang bodoh, simpel. Asal nemu padang ada rumput, ya udah tenang si dombanya terpelihara. Tapi dia ambil kecapi, dia bermazmur kepada rasa tertolaknya di bawah ketua, dia meratap. Mazmur itu buku emosi meratap yang jago diintegrasi menjadi satu dengan buku iman di dalam cintanya pada Tuhan. Waktu emosi sama iman diintegrasikan, keluarlah pribadi sosok yang aman dalam Tuhan, kuat dalam Tuhan. Karena hadirat Tuhan dia undang, emosinya yang sakit dikasih ke Tuhan. Tuhan di Mazmur 147 ayat 3 dia bilang, kau balut luka batinku, kau sembuhkan aku. Mazmur 27 ayat 10 dia berkata, walaupun orang tuaku melantarkan aku, Tuhan menyambut aku. Makanya Pak Niko yang nulis lagunya kan, Tuhan kaulah pembelaku, itu kan Mazmur 27 tuh. Satu hal yang kurindu, diam di rumahnya, di baitnya, menikmati baitnya. Itu kan Mazmur 27 ayat 4. Satu hal ini yang ku minta, I can be with the Lord. Nah itulah kekuatannya Daud. Beda sama si Saul. Di ayat 24, Saul kan udah dikasih tahu sama Samuel, Allah udah tolak kamu loh, karena kamu gagal megang jam pertemuanmu dengan Tuhan. Lihat. Kemudian setelah dikasih tahu Tuhan tolak dia sebagai Raja Israel, Saul jawab, kalau saya jadi Saul udah gak bisa ngomong, aduh tobat langsung. Dia jawab loh, aku telah berdosa sebab telah kulangkai titah Tuhan dan perkataanmu Samuel, tapi aku takut pada rakyat. Karena itu aku kabulkan permintaan mereka. Jadi siapa rajanya si Saul? Walaupun dia pakai mahkota raja, yang jadi raja sudah rakyat. Karena ini padahal kingdom ya, pemerintahan kingdom sama demokrasi kayak Indonesia beda loh. Kalau Pak Jokowi diserang-serang,
no problem. Makanya demonstrasi diboleh. Kenapa saudara? Karena ini negara pemerintahan demokrasi. Suara rakyat diwakili DPR itu berbicara, dan rakyat juga kok yang pilih Jokowi. Jadi kalau rakyat nggak mau dia lagi bisa. Tapi kalau kingdom beda, kayak Ratu Elizabeth kan nggak bisa dipecat sama rakyat Inggris, because they are the owner of England. Mereka yang punya negara Britania Raya. Nah mestinya kan Saul juga begitu. Dia mestinya lebih takut ditolak Tuhan daripada ditolak rakyat. Namun dia lebih takut ditolak rakyat daripada ditolak Tuhan. Something is very wrong. Otaknya nggak jalan ya orang. Ayat 25. Maka sekarang, Samuel, ampuni dong kiranya dosaku. Kembalilah bersama-sama aku. Please. Maka aku akan sujud deh, sembah Tuhanmu lagi deh. Please, Samuel. Dia tuh minta ditemenin sama Samuel. Yuk kamu pulang yuk sama aku yuk. Supaya aku diterima rakyat lagi. Nah, di sini kita belajar apa? Anda kalau mau jadi orang yang bisa mencintai sesama ya. Yang membuat GBI City of Love itu a city of love. When all of you bisa menyalurkan kasih Kristus ke semua orang di lingkaran Anda. Itu yang menarik orang datang ke berjemaat di GBI City of Love. Because you are a woman of love. Anda cinta Tuhan, terima kasihnya Allah, and Anda bisa release, sebarkan ke orang-orang di sekitar Anda, mau pembantu, mau anak, mau mertua, mau suami, mau sibling, whoever. They experience the love of God. Now that is the meaning untuk orang yang spiritually healthy. Saul itu mengabaikan emosinya dia. Dia nggak mau tahu. Dia abaikan emosi kemarahan dia, kesedihan dia, ketakutan dia. Itu campur aduk tuh emosinya dia. Kan dia takut sama rakyat. Okay? Dia sedih sih ditolak sama Allah. Sebetulnya dia bisa marah loh. Tapi dia nggak proses feeling ini. Gereja yang tidak mengajarkan untuk kita proses feeling adalah gereja yang tidak bisa dengar suara Allah. Dan nggak bisa mengasihi Allah. Karena mengasihi itu adanya di feeling. So, Saul menutupi kehancuran, kelemahannya dia, dan kegagalan dia, ditutupi dengan apa? Upacara keagamaan. Ke bait Allah, korban bakaran. Pokoknya secara ritual, acara gereja, nggak pernah absen nih orang. Namun, hatinya itu jauh dari Tuhan. Nah, kita lihat ke ayat 25 ya, 1-15 nih. Menggelikan sekali loh. Sekarang ampunilah kiranya dosaku. Kembalilah bersama-sama aku yuk Samuel. Maka aku akan sujud menyembah engkau. Saya ulangi lagi. Bayangin dia mau balik ke orang Israel. Supaya diterima tua-tua Israel. Dia minta ditemenin Samuel. Jadi dia lebih pusing dengan approval by man daripada disapproval by God. Alias si Saul ini kehidupannya kayak apa sih? Kehidupan Saul, kehidupan tanpa integritas. He's living a double life. Hidupnya nggak ada integritas. Hidup di dalam dia sama hidup di luarnya beda loh. Orang yang non integritas, luarnya itu rapi, suci loh. Padahal dalamnya penuh keborokan. Nggak jujur. Dia nggak ngomong baik, dia nggak kasih tahu kok. Aduh, aku suruh jadi raja kalau nggak menghiraukan rakyat, tapi lebih takut Tuhan, gue nggak bisa deh. Dia nggak proses feelingnya. So kita ketemukan di sini apa? Saul itu terlalu kepikiran apa kata rakyat ya. 2, Saul memutarbalikkan kebenaran, faktanya, terus dia gede-gedein ceritanya. Dengan dia bohong supaya tampangnya dia lebih baik gitu lah. Saul tuh nyalain rakyat daripada dia main blaming game. Daripada dia responsible memiliki kesalahan itu, aku yang salah, aku yang tanggung jawab. Okay? And Saul itu menghindari konfrontasi. Dia nggak mau ribut. Dia nggak mau ribut sama Samuel loh. Dia nggak mau dialog sama Tuhan. Kenapa kok cabut perananku sebagai raja? Dan Saul berkata iya, padahal dia mestinya ngomongnya tidak. So, saya mau bagikan pada kalian semuanya ini di 1 Samuel 15 ayat 26 ya. Lihat nih jawab Samuel. Wah, tegas. Allah itu nggak bisa main-main. Dan jawab Samuel kepada permintaannya si Saul.
kamu temenin aku deh, gitu. Sampai sobek lo bajunya diuber sih. Ini serius loh, dan gregetan ketakutan ditolak rakyat. Jadi identitasnya Saul tuh di rakyat. Apa kata rakyat, itulah dia. Tapi jawab Samuel kepada Saul, aku nggak akan kembali kok bersama-sama kamu. Aku telah tolak, karena kamu telah tolak firman Tuhan. Tuhan juga udah nolak kamu kok sebagai raja atas Israel. Nah, sebagai konklusi, saya mau perkenalkan. Anda lihat nggak diri Anda seperti yang ada di Saul? Saul itu adalah a typical human doing machine and not a human being. Dia itu sibuk melakukan buat Tuhan, tapi caranya dewe. Dia udah kayak mesinnya, kayak robot, tet gitu. Okay? Dia banyak doing for God, kayak saya hari ini saya lagi doing for God nih. Instead of being with God, berada bersama Allahnya tuh nggak ada. Kehidupan Saul adalah sibuk bagi Allah, tetapi tanpa kebersamaan dengan Allah. Anda suka kan lagu yang dari, I think dari JPCC yang nyanyikan, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Kebersamaan sama Allah, Saul tuh nggak ada. Dia lakukan atas nama Allah maunya sendiri. Beda sama Daud. Saul ini jelas kok. Gambaran jelas tentang hamba Tuhan, seorang raja yang emosinya nggak sehat. Beda banget sama Daud. Totally 180 derajat beda sama Daud. Saul, Anda tahu kan waktu Daud mengalahkan Goliat, apa yang dilakukan Saul? Mau dibunuh selama 40 tahun. Fokusnya si Saul bukan melakukan firman Tuhan, mau bunuh pilihannya Allah, penggantinya dia. Saul perlakukan Daud sebagai objek dan obstacle untuk di-overcome. Tujuan hidupku, singkirkan Daud dan mesti dimatiin ini orang. Nah, sebagai karena waktu, saya mesti lompat ke slide 29 ya, hari. Jadi Saul itu apa? Saul itu kayak apa orangnya? Dia tuh orang Kristen yang kerohaniannya itu tanpa kesehatan emosi. We cannot be a leader kalau emosi kita nggak sehat. Emosi nggak sehat tuh gampang tersinggung, gampang kepahitan, susah ngampuni, dendam, gampang pindah-pindah gereja karena sakit hati, nggak bisa proses perasaannya. Okay? Di Alkitab Tuhan mau kita memproses feeling. Makanya Allah ngomong melalui Samuel, aku nyesel bikin Saul itu raja. Apakah penyesalan itu feeling? Of course, berduka. Saul itu nggak memiliki kehidupan kontemplatif. Kontemplatif itu apa sih? Slowing down, mengurangi kecepatan hidup untuk bersama dengan Tuhan. Kalau bahasa dunianya self-care, me time. Ini bukan egois. Ini Anda stewarding your life. Anda menjadi pengurus jiwa Anda yang Tuhan berikan. Hidup bersama dengan Allahnya nol. Saul nggak reflektif. Yang ke-29. Yang ini 31. Saul itu tidak reflektif, nggak suka bercermin. How is my day today? Bagaimana aku berjalan dengan Tuhan apa enggak ya hari ini? Aku mengakhiri hari ini gimana ya? We need about 2 minutes just to talk to God every day. Starting the day, ending the day. Saul nggak pernah begini. Saul nggak memiliki self-awareness, nggak sadar, ada kesadaran diri. He was never aware, dia tuh takut orang, takut rakyat. Saul butuh approval dari orang. Jadi dia tuh identitasnya baru mantol. Kalau orang tuh, wih kau cantik, wih kau luar biasa, lo baru, aku udah melakukan yang benar. Sangat insecure. Kalau orang nggak ngapa-ngapain, nggak kasih montar, goyah dia emosinya. Saul tuh keras kepala dan nipu diri sendiri. Saul nggak terkoneksi dengan dunia manusia maupun kerohaniannya. Nah, saya sebagai konklusi, saya mau bawa Anda kepada ayat yang nomor slide 29 dan 30, slide 30 dan 31 ya. This is my conclusion. Saul itu tipe orang yang religius, religi, tapi nggak pernah memupuk hubungan pribadi dengan Tuhan. Nah, kalau mau dibikin diagram, ya kayak gini diagramnya. Nah, Anda lihat
Sekarang next Anda akan lihat diagramnya ada 2 lingkaran yang nggak sama besar. Waktu pribadinya dia itu contemplation bersama Tuhan, tidak pakai Alkitab, nggak pakai lagu, hanya diam menantikan Tuhan, Mazmur 37:7, untuk mengenal hadirat Allah dan mendengar Tuhan. Dibandingin aktivitasnya dia, khotbah, mengalahkan orang Amalek, mengalahkan Filistin, ngatur tentara, itu kesibukannya dia tuh lebih gede dibandingin waktu pribadinya dengan Tuhan. Kira-kira hidupnya dia seperti apa ya? Hidup Anda seperti apa? Nggak kuat, emosinya akan lemes, otot emosinya nggak ada untuk berkata tidak pada saatnya tidak, ya pada saatnya ya. Kenapa? Hubungan sama Tuhannya rentan, tipis sekali. So inilah yang menyebabkan di slide 32, Saul akhirnya ya ngancurin dirinya, ya ngancurin negaranya. Makanya Tuhan ambil Daud dan dipersiapkan. Daud itu 40 tahun selama Saul mimpin, lagi dipersiapkan jadi penggantinya Saul karena emosinya sehat. 40 tahun. So ibu-ibu, karena waktu saya sudah berakhir, saya mau tunjukkan kepada Anda bahwa untuk Anda bisa mengasihi sesama, Anda butuh waktu untuk menerima kasih sayang Tuhan. Itu terjadinya waktu kita solitude and silence, memberikan waktu contemplation. Just being still, di tempat yang sendiri, menerima kasih Allah. Kita nggak minta apa-apa, just being with Him. Itu akan mengizinkan Tuhan, berapa derajat Anda izinkan Tuhan datang kepada Anda, menentukan berapa derajat Anda bisa mengasihi sesama, mengasihi diri sendiri, dan mengasihi Allah. Oke? Nah, saya akan tutup dengan ini supaya this is actually a discipline. Ini a habit yang saya ciptakan untuk saya sendiri, yang Tuhan Yesus lakukan juga bagi dirinya waktu dia di bumi. Kita doa ya. Bapa kami di surga, aku berdoa untuk hari ini agar umat-Mu, domba-domba-Mu, tidak saja menerima kebenaran firman-Mu, tapi juga mau datang kepadamu minimum 2 kali sehari. Pagi hari waktu bangun tidur, saat semuanya orang masih tidur, sehingga ada waktu sendiri di tempat yang sunyi menyendiri, hanya duduk menanti Tuhan hadir. Dan di akhir hari sebelum tidur pun, punya waktu hanya dengan Tuhan. Supaya emosi kami sehat, dan kami bertumbuh dewasa rohani seperti Maria, bukan seperti Marta. Kami berkati umat-Mu yang mendengar firman-Mu hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saya mau bagikan resources yang saya pakai untuk ibu-ibu bisa miliki. Buku ini adalah alat yang saya pakai untuk bisa mengetahui kondisi emosi saya sehat apa enggak. Dan bagaimana saya disihatin. Dari Peter Scazzero, Emotionally Healthy Spirituality. Nah, bersama buku ini harus ada alatnya. Ini prakteknya buku ini. Oke, jadi buku birunya itu textbooknya, ini alatnya. Ini ngajarin bagaimana kita solitude and silence, diem di kaki Tuhan tanpa ngapa-ngapain, tanpa minta, itu kayak apa sih? Itu revolusioner, itu kuncinya. Karena kita nggak bisa terjadi spiritual formation kalau nggak pernah diem di hadapan Allah. Dan bagaimana berdoa, ayatnya seperti apa, renungannya kayak apa, refleksinya kayak apa, ditutup dengan hening lagi bersama Tuhan. Ini betul-betul revolusioner. Saya berdoa apa yang saya alami, dan gereja kami juga mengalami perubahan, sehingga buah rohnya mulai keluar. Bisa dialami GBI City of Love kepada ibu-ibu semuanya. Thank you Evelyn, dan thank you semuanya, jemaat Tuhan berkasih.